Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Aliyah Kuningan. Nah, baik teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Antropologi Kesehatan, yaitu untuk mempresentasikan mengenai budaya makan di Indonesia, etika makan di Indonesia, kebiasaan makan di Indonesia, pola hidup atau gaya hidup di Indonesia, dan pola makan dari berbagai negara. Baik teman-teman semua, mari kita langsung saja ke pembahasan materi. Mari kita sama-sama simak dan dengarkan berikut pembahasannya. Budaya makan di Indonesia ini, budaya makan berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan makan yang merupakan kebudayaan makan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dimanapun ia hidup. Nah, tiap suku daerah di Indonesia itu memiliki tradisi budaya makan bersama yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang namanya bancakan. Nah, bancakan ini berasal dari suku Jawa yang sudah asing lagi, yang sudah tidak asing lagi didengar oleh orang Indonesia. Nah, bancakan ini memiliki arti hidangan makanan yang disediakan dalam acara selamatan atau kenduri. Nah, yang selanjutnya ada ngeliwet. Ngeliwet ini budaya makan di Indonesia. Selanjutnya ngeliwet yaitu yang berasal dari kata liwet. Liwet adalah sejenis nasi yang sudah ditambah dengan berbagai macam rempah dan bumbu sehingga rasanya semakin nikmat dan gurih. Nah, acara liwetan ini suka digunakan oleh para remaja-remaja ketika sedang berkumpul atau acara reunian. Nah, ada juga bajamba. Bajamba ini budaya makan ini piring-piring yang digunakan untuk makan bersama, disusun bertumpuk seperti yang sering dilihat di rumah-rumah makan Padang, dan digelar di atas tikar. Tradisi makan bersama ini sering dilakukan di hari raya umat Islam. Budaya makan ini juga budaya makan bersama ini mengandung makna yang mendalam, di mana semua orang memiliki derajat yang sama dan tidak ada memandang adanya kelas sosial. Nah, jadi budaya ini makan secara menggelar tikar gitu, jadi duduk di bawah. Nah, sering digunakannya di acara pas hari raya Idul Fitri bersama keluarga dan atau lainnya. Nah, ada juga mengibung. Mengibung merupakan budaya makan bersama yang digelar oleh masyarakat di Bali. Nah, tradisi ini makan ini membentuk sebuah lingkaran. Tradisi ini juga masih dilakukan pada saat rapat desa, selamatan tahun baru atau acara penting lainnya. Jadi makan budaya ini sering dilakukan pas ketika kita kumpul di hari raya, di hari acara malam tahun baru, bakar-bakar atau kita suka makan dengan melingkar. Nah, selanjutnya ada etika makan nih teman-teman. Etika makan Indonesia ini, etika ini mengatur segala tata cara dan kebiasaan makan yang dilakukan agar tetap mengedepankan kebiasaan yang penuh dengan sopan santun. Nah, etika makan di Indonesia ini diantaranya ada cara berinteraksi ketika makan di Indonesia. Nah, cara berinteraksi ketika makan di Indonesia ini sangat erat dengan budaya timur, yaitu mendahulukan orang yang lebih tua. Masyarakat Indonesia akan mendahulukan orang yang lebih tua untuk makan mengambil lauk pauknya. Nah, selain itu juga ketika akan mengambil lauk yang jauh, tak lupa orang Indonesia ini meminta dengan cara yang sopan. Jadi kalau misalkan mau mengambil lauk atau nasi yang jauh gitu, di Indonesia ini tak lupa menggunakan bahasa yang sopan. Misalkan contohnya, Bu, punten, panyanda kedina, punten. Nah, jadi gitu di dalam bahasa Sunda mah. Ada juga posisi duduk ketika makan. Nah, posisi duduk ini biasanya duduk antara perempuan dan laki-laki itu tak melulu disatukan karena budaya yang dipengaruhi ajaran Islam. Karena itu tidak diperkenankan untuk duduk sambil menyandarkan punggung ke belakang. Jadi etika ini ketika makan jadi suka dipisah, misalkan sebelah kanan khusus perempuan, sebelah kiri khusus laki-laki. Jadi menurut ajaran Islam biasanya. Nah,
selanjutnya ada etika batuk, bersin, dan sendawa ketika sedang makan. Nah, hal ini biasanya sulit untuk ditahan ketika sedang makan ya teman-teman. Nah, dalam etika makan di Indonesia ini, sebaiknya ketika kita sedang batuk, bersin, atau bersendawa saat makan dapat menutupnya dengan sapu tangan atau dengan tisu. Nah, meskipun di beberapa negara itu sendawa berarti menikmati makanan tersebut, namun di Indonesia itu cenderung ketika sendawa atau ketika bersin itu kita makan itu cenderung ke jorok. Nah, selanjutnya ada etika berbicara ketika makan. Masyarakat Indonesia tak membenarkan etika berbicara ketika sedang makan. Nah, ketika mulut penuh dengan berbicara, hal tersebut dianggap tidak sopan. Sebaiknya kalau misalkan mau berbicara, habiskan dulu makanannya sebelum berbicara. Nah, selanjutnya ada alat makan yang umum. Alat makan yang umum ini digunakan masyarakat Indonesia secara umum, mengenal kebiasaannya dengan lesehan dengan makan menggunakan tangan. Namun di meja makan pun tetap dapat makan dengan cara menggunakan tangan. Gunakan tangan dengan tata cara yang perlahan. Nah, bila menggunakan sendok atau garpu juga digunakannya keduanya dengan perlahan tanpa menimbulkan bunyi dan piring. Nah, kalau misalkan makan di lesehan atau itu emang orang Indonesia itu enaknya makan dengan tangan, enggak beda dengan orang luar makan itu dengan garpu, sendok, sama pisau. Nah, orang Indonesia ini cenderungnya kebanyakannya makan itu dengan tangan, jadi udah khasnya orang Indonesia. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ada kebiasaan makan di Indonesia. Nah, kebiasaan makan di Indonesia ini salah satu kebiasaan cara makan yang unik di Indonesia. Ada saja kebiasaan cara makan orang Indonesia ini yang terbilang unik dan gak ada duanya. Salah satu kebiasaan makan di Indonesia diantaranya yaitu makan bersama. Nah, di Indonesia ini terkenal sebagai bangsa yang ramah dan tentunya suka bersosialisasi. Oleh karena itu, makan pun pasti lebih suka bersama keluarga atau teman agar terciptanya sesama makan yang menyenangkan. Jadi di Indonesia ini kebanyakannya lebih suka makan bersama gitu. Jadi kerasa banget kebersamaannya. Yang selanjutnya ada mendokumentasikan makanan sebelum makan. Nah, ketika kita sedang makan di Indonesia ini pasti sebelum makan itu diposting dulu, dipoto lalu diposting ke WA, ke media sosial, ke Instagram, ke WhatsApp, ke Facebook. Jadi itu udah khas kebiasaan makan orang Indonesia. Nah, selanjutnya belum makan kalau tidak makan nasi. Nah, perut Indonesia ini memang terbiasa dengan makanan pokok ya, makanan pokok dan nasi. Meski sudah makan pizza, dimsum, spaghetti, roti dan lain-lain, tapi belum dibilang makan kalau tidak ada nasinya. Ya, jadi di Indonesia ini misalkan makan roti, kalau di luar negeri kan kalau misalkan udah makan roti atau spaghetti bilangnya udah makan, karena itu udah ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Tapi beda dengan Indonesia. Di Indonesia ini kalau misalkan enggak dibarengan dengan nasi tidak dinamakan itu udah makan nasi, udah makan. Nah, selanjutnya ada makanan pasti hambar tanpa sambal. Nah, siapa sih yang gak suka sambal? Orang Indonesia ini identiknya dengan makanan pedas ya teman-teman. Jarang orang Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak mencari sambal. Sebagai identitas kulinernya, tak heran kalau misalkan sambal pun dibuat beragam jenis seperti sambal terasi, sambal tomat, sambal hijau, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada di mana ada tahu, di situ ada tempe. Jadi tahu itu temannya tempe gitu. Nah, dua lauk pauk yang tak terpisahkan ini selalu ada di meja makan orang Indonesia. Selain tempe dan tahu itu bernutrisi tinggi, harganya pun tak bikin kantong bolong dan menjadi favorit oleh banyak orang. Nah, teman-teman, pola hidup atau gaya hidup di Indonesia, pola hidup dan gaya hidup di Indonesia ini
dari segi makanannya, masyarakat Indonesia ini masih jauh dari kehidupan dengan pola makan dan hidup sehat. Akibat perubahan aktivitas masyarakat ini di Indonesia yang semakin padat dan menumbuhkan pola hidup yang serba instan. Jadi pola makanan dan makanan yang dikonsumsi juga masih jauh dari kebutuhan nutrisi sehingga banyak keluhan terkait dengan masalah kesehatan fisiknya. Akibat kesibukan dan aktivitas yang semakin padat, masyarakat Indonesia ini berupaya menyediakan segala kebutuhannya termasuk konsumsi pangan juga serba cepat dan pola hidup ini membutuhkan sajian pangan masyarakat secara cepat, jadi secara instan yang cepat saji gitu di Indonesia ini pola hidupnya. Nah teman-teman, ada pola makan dari berbagai negara. Nah setiap daerah ini atau setiap negara ini pasti punya aturan tak tertulis yang dijadikan kebiasaan hingga norma. Misalnya di Indonesia ini harus menggunakan tangan kanan ketika makan tanpa bersuara, dan biasanya belum dianggap makan kalau belum makan nasi. Nah, adapun pola makan dari berbagai negara, diantaranya itu di Thailand. Di Thailand ini jangan makan nasi pakai garpu. Karena kenapa? Di Thailand nasi harus dimakan menggunakan sendok dan jangan menggunakan garpu. Sedangkan garpu hanya digunakan untuk makanan lain. Nah, adapun seseorang yang makan nasi menggunakan garpu akan dianggap kelas itu rendah gitu. Nah, yang selanjutnya ada sisakan sedikit makanan di piring saat berada di Cina. Nah, teman-teman ketika pergi ke Cina, bertamasya ke Cina, sebaiknya teman-teman kalau misalkan dikasih makan, sebaiknya menyisakan sedikit makanan di piring. Dengan begitu, orang di Cina ketika kalau misalkan mengasih makan, terus menyisakan makannya, berarti orang Cina itu menghidangkan cukup makanan buat teman-teman. Tapi kalau misalkan kamu menghabiskan semua makanan di piring, orang Cina itu akan merasa tidak cukup memberi makanannya gitu. Nah, yang selanjutnya jangan buang makanan yang jatuh saat kamu berada di Timur Tengah. Nah, ketika saat makanan kering lainnya terjatuh ke lantai, orang Timur Tengah itu biasanya akan mengambil makanan tersebut, menciumnya dan mengangkatnya setara dengan kening sebelum meletakkan kembali ke piringnya. Nah, ini adalah cara mereka menghormati makanan dan orang-orang telah membuat makanan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada Polandia. Di Polandia ini makan makanan rumahan sesering mungkin makan di rumah untuk menghindari pemborosan uang dan menjaga kesehatan. Orang Polandia ini lebih suka makan di rumah dibandingkan makan di luar. Nah, yang selanjutnya di Inggris. Di Inggris ini makan dengan porsi kecil. Orang Inggris lebih suka makan dalam porsi kecil di rumah dan bahkan di restoran. Menurut ahli gizi, makan dalam porsi kecil ini besar tentu akan menaikkan berat badan dengan mudah. Nah, di Jepang menyeruput makanan. Bagi masyarakat Indonesia, bersuara saat makan itu dianggap tidak sopan ya teman-teman, dan dapat mengganggu orang lain. Sebaliknya, di Jepang ini mengeluarkan suara justru menjadi hal yang lumrah. Menyeruput makanan juga mengeluarkan suara merupakan bentuk apresiasi bagi penyedia makanan, menunjukkan bahwa makanan tersebut memiliki cita rasa yang enak dan lezat. Begitu teman-teman. Nah, begitu teman-teman pembahasannya budaya makan di Indonesia, terus etika makan, kebiasaan makan di Indonesia, serta pola makan di berbagai negara itu berbeda dan mempunyai ciri khas yang unik itu sendiri. Baik teman-teman semua, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.